Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anissa Putri, NPM 20144100010, kelas 3A1 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai aplikasi integral untuk menentukan luas dan volume benda putar untuk mata kuliah Kalkulus 2. Baiklah, langsung kita ke slide selanjutnya, yaitu mencari fungsi suatu benda. Sebelum menentukan luas suatu benda, kita harus mencari fungsinya terlebih dahulu. Untuk benda yang akan saya gunakan yaitu sebuah cangkir. Pada slide ini, saya letakkan sebuah 3 buah gambar. Untuk gambar yang pertama, saya membuat suatu cangkir yang di slide sebelumnya, dan saya letakkan di tengah-tengah koordinat kartesius. Untuk skalanya, saya menggunakan skala asli cangkirnya. Sedangkan untuk di gambar yang kedua, yaitu saya membagi luasan di dalam cangkir. Ada luas 1, luas 2, dan luas 3. Dan untuk gambar yang ketiga, untuk mencari luas permukaan, saya mengambil setengah dari cangkir ini, setengah gambar dari cangkir. Dan di dalam setengah gambar itu terdapat kurva 1, kurva 2, dan kurva 3. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik pada kurvanya. Untuk kurva 1, melewati titik 0 dan 3, dan 2,5 dan 4 dibatasi oleh Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Sedangkan untuk kurva 2, melewati titik 2,5 dan 4, dan 2,5 dan 5 dibatasi oleh Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 7. Sedangkan untuk kurva 3 melewati titik 3,5 dan 7 dan 0 dan 8 dibatasi oleh Y sama dengan 7 dan Y sama dengan 8. Setelah itu, untuk kurva yang pertama, anggap titik 2,5 dan 4 adalah tipun atau titik puncak, sehingga XP dan YP sama dengan 2,5 dan 4. Untuk persamaan kuadrat yang diketahui tipun dan salah satu titiknya yaitu 0,0. Di sini saya menggunakan rumus persamaan kuadrat X sama dengan A dikali atau buka kurung Y dikurang YP tutup kurung kuadrat ditambah XP. Dengan XP dan YP-nya itu 2,5 dan 4. Berarti tinggal kita masukkan nilai YP-nya menjadi X sama dengan A dikali Y minus 4 kuadrat plus 2,5. XP YP-nya kita masukin ke dalam rumus yang tadi. Untuk titik salah satu titiknya 0,0, maka XY-nya itu 0 sama dengan, maka X-nya itu 0 sama dengan A dikali 0 minus 4 kuadrat plus 2,5. 0 sama dengan A, 0 kurang 4 itu adalah minus 4, berarti A dikali minus 4 kuadrat plus 2,5. 0 sama dengan 16A. 16A itu didapatkan dari minus 4 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat. 16A ditambah 2,5. Jadi kita pindah ruas, min 16A sama dengan positif 2,5 karena kan dia tetap ya tempatnya. Jadi A sama dengan 2,5, A sama dengan minus 2,5 per 16 sama dengan minus 5 per 32. Setelah mendapatkan nilai A, barulah kita masukkan yang nilai A tadi ke persamaan ke fungsi kuadrat.
Sehingga persamaan kurva 1 adalah X sama dengan A dikali Y minus 4 kuadrat plus 2,5. X sama dengan, bahwa yang kita ketahui nilai A itu adalah minus 5/32. X sama dengan minus 5/32 dikali Y minus 4 kuadrat ditambah 2,5. X sama dengan minus 5/3/2 dikali Y kuadrat minus 8Y plus 16 ditambah 2,5. Berarti untuk nilai X-nya itu minus 5/32Y kuadrat plus 40/32Y minus 5/2 plus 2,5. X sama dengan min 5/32Y kuadrat plus 40/32Y min 5/2 plus 5/2. Min 5/2 plus 5/2 ini habis ya. Untuk yang 5/2 di pojok ini, paling pojok, saya merubah bentuk 2,5 menjadi bentuk pecahan, dari desima menjadi pecahan, supaya gampang menghitungnya. Jadi X sama dengan min 5/32Y kuadrat plus 5/4Y. Ini untuk fungsi kurva 1. Kurva 2. Kurva 2 adalah sebuah garis yang diperpanjang akan memotong tegak lurus sumbu X di titik 3,5 dan 0. Sehingga kurva ini adalah sebuah garis dengan persamaan X 3,5. Sehingga X-nya itu sama dengan 3,5. Untuk kurva 3, anggap titik 3,5 dan 10 adalah titik puncak. Sehingga XP dan YP-nya itu adalah 3,5 dan 10. Untuk persamaan kuadrat yang diketahui titik puncak dan salah satu titiknya yaitu 0,8. Di sini saya menggunakan rumus yang sama, yaitu X sama dengan A dikali Y minus YP kuadrat plus XP. Dengan XP dan YP-nya itu 3,5 dan 10. Udah kita tahu ya bahwa XP YP-nya itu udah ada. X sama dengan A dikali Y min 10 kuadrat plus 3,5. Untuk X, Y-nya itu sama dengan 0 dan 8. 0 sama dengan A dikali 8 minus 10 kuadrat plus 3,5. 8 ini nilai dari Y-nya, kita substitusikan. 0 sama dengan A dikali minus 2 kuadrat minus 2 didapatkan dari 8 kurang 10 plus 3,5. 0 sama dengan, berarti minus 2 dikali minus 2 yaitu 4A plus 3,5. Jadi min A sama dengan 3,5/4. A sama dengan min 3,5/4 sama dengan min 0,875 atau bisa kita tulis menjadi min 7/8. Sehingga persamaan kurva 3 adalah X sama dengan minus 7/8 dikali Y min 10 kuadrat plus 3,5. X sama dengan min 7/8 dikali, ini kita dapatnya, ini dikalikan ya, Y kali Y kuadrat, 2 kali Y, 2Y dikali minus 10 min 20Y plus min 10 kali min 10 plus 100 ditambah 3,5. X sama dengan min 7/8 Y kuadrat plus 35/2Y min 175/2 plus 3,5. X sama dengan min 7/8 Y kuadrat plus 35/2Y min 84. Itu untuk kurva yang ketiga, untuk fungsi yang ketiga. Selanjutnya, setelah mendapatkan fungsinya, di sini saya membuat partisi-partisi di gambarnya. Sehingga untuk X 0,875 itu di sini berpasangan dengan Y 10,45 di sini. Untuk X1 1,75 berpasangan dengan Y 10,4 di sini. Untuk
X 2,625 berpasangan dengan Y 10,3. Sedangkan untuk X 3,5 berpasangan dengan 10, Y-nya 10. Sesudah itu barulah kita dapat menentukan luas cangkir. Di sini ada tabel fungsi. Untuk kurva yang satu, kita ketahui tadi fungsinya itu X sama dengan min 5 per 32 Y kuadrat plus 5 per 4 Y. Batas bawahnya itu 2,5 dan batas atasnya itu 4. Untuk kurva 2, fungsinya itu X sama dengan 3,5. Batas bawah 4 dan batas atas 8. Sedangkan untuk kurva ketiga, fungsinya itu X sama dengan min 7 per 8 Y kuadrat plus 35 per 2 Y min 84. Untuk batas bawah 8 dan batas atasnya 10. Setelah menentukan batas-batasnya, barulah kita langsung mencari luasnya. Untuk luas yang satu, luas 1 sama dengan integral 2,5 sampai 4 dari min 5 per 32 Y kuadrat plus 5 per 4 Y dy sama dengan min 5 per 96 Y pangkat 3 plus 5 per 8 Y pangkat 2. Batasnya ini 2,5 sampai 4. Barulah kita masukkan batasnya ini ke dalam hasil yang ini, hasil yang sudah diintegralkan dari suatu fungsinya yang ini. Sehingga min 5 per 96 4 pangkat 3 plus 5 per 8 4 pangkat 2 dikurang min 5 per 96 dikali 2,5 pangkat 3 plus 5 per 8 dikali 2,5 pangkat 2. Sehingga min 5 per 96 dikali 64 plus 5 per 8 dikali 16 dikurang min 5 per 96 dikali 5 per 2 pangkat 3. Ini 5 per 2 nya ini saya ubah dari sini, desimal menjadi kepecahan, plus 5 per 8 dikali 5 per 2 kuadrat. Untuk yang hasil ini menjadi min 10 per 3 plus 10 dikurang min 5 per 96 dikali 125 per 8 plus 5 per 8 dikali 25 per 4. Min 10 plus 30 per 3 min buka kurung min 625 per 768 plus 125 per 32. Luas satunya itu min 10 plus 30 per 3 dikurang min 625 plus 3000 per 768. Sehingga luas satunya itu 20 per 3 dikurang 2375 per 768. Sama dengan 5120 dikurang 2375 per 768 sama dengan 2745 per 768 sama dengan 915 per 256. Luas yang kedua. Luas 2, integral dari 4 sampai 8 dari 3,5 dy. Bahwa integral dari 3,5 dy ini 3,5 untuk batas atas 4 sama sampai 8. Jadi kita substitusikan 3,5 dikali 8 kurang 3,5 dikali 4 sama dengan 28 dikurang 14 sama dengan 14. Luas 3, integral batas bawah 8 sampai 10 dari min 7 per 8 Y kuadrat plus 35 per 2 Y min 84 dy. Bahwa integral dari fungsi yang ini sudah
didapatkan, jadi hasilnya min 7 per 24 Y pangkat 3 plus 35 per 4 Y kuadrat min 84 Y. Batas atasnya 8 dan batas bawahnya 8 dan batas atasnya itu 10. Jadi min 7 per 24, 10 pangkat 3 ditambah 35 per 4 dikali 10 kuadrat dikurang 84 dikali 10 dikurang buka kurung min 7 per 24, 8 dikali 8 pangkat 3 plus 35 per 4 dikali 8 kuadrat min 84 dikali 8. Berarti luas 3-nya ini min 7 per 24 dikali 1000 plus 35 per 4 dikali 100 min 840 dikurang buka kurung min 7 per 24 dikali 512 plus 35 per 4 dikali 64 min 672 min 875 per 3 plus 875 min 840 dikurang buka kurung min 448 per 3 ditambah 560 dikurang 672 sama dengan min 875 per 3 ditambah 35 dikurang buka kurung min 448 per 3 dikurang 112. Kita samakan penyebutnya, jadi min 875 plus 105 per 3 dikurang buka kurung min 448 dikurang 336 per 3. Sehingga hasilnya itu min 770 per 3 plus 784 per 3. Jadi hasilnya 14 per 3. Dikarenakan pada sebuah wadah cangkir itu kita bagi kurva atau bagian-bagiannya luasnya, maka untuk menentukan luas cangkir seluruhnya itu kita harus mentotalkan luas 1, 2, dan 3. Total luas cangkir sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Luas satunya itu 915 per 256 ditambah 14 ditambah 14 per 3. Kita samakan penyebutnya, jadi 2745 ditambah 10.752 plus 3.584 per 768. Jadi hasilnya 17.081 per 768, atau kalau kita jadikan desimal hasilnya 22,24. Setelah menentukan luas, di sini saya langsung kita masuk ke menentukan volume karena luasnya sudah kita tentukan. Di sini tetap ya gambar yang untuk menentukan volumenya, di sini saya menggambar secangkir di koordinat kartesiusnya ini. Di sini volumenya kita tentukan. Untuk tingginya itu 10 cm, diameter bawahnya itu 5 cm, diameter tengahnya itu 6, dan diameter atasnya itu 7. Volume cangkir. Di sini sama seperti tabel yang sebelumnya yang ada kurva 1, 2, 3, fungsinya itu tetap, batas bawah dan batas atasnya itu tetap sama. Oke, langsung saja kita menentukan volume kurva 1. Di sini ada integral C sampai D dari Px kuadrat dx sama dengan integral C sampai D Pi Fy kuadrat dy. Di sini volumenya sama dengan integral 2,5 sampai 4 dari Pi dikali min 5 per 32 Y kuadrat plus 5 per 4 Y kuadrat. Ini untuk fungsi yang kurva 1 dy. Jadi Pi-nya ini kita keluarkan, jadi Pi integral dari integral 2,5 sampai 4. Ini kita kuadratkan fungsinya menjadi 24
25 per 1024 Y pangkat 4 min 25 per 64 Y pangkat 3 plus 25 per 16 Y kuadrat DY. Nah, baru sesudah diintegralkan, kita dapat hasilnya yaitu min 5 per 1024 Pi Y pangkat 5. V-nya ini 5 per 1024 Pi Y pangkat 5 dikurang 25 per 256 Pi Y pangkat 4 ditambah 25 per 48 Pi Y pangkat 3. Untuk batas bawahnya 2,5 dan batas atas 4. Jadi langsung kita masukkan aja 5 per 1024 Pi dikali 4 pangkat 5 dikurang 25 per 256 Pi dikali 4 pangkat 4 plus 25 per 48 Pi dikali 4 pangkat 3 dikurang buka kurung 5 per 1024 Pi dikali 2,5 pangkat 5 dikurang 25 per 256 Pi dikali 2,5 pangkat 4 ditambah 25 per 48 Pi dikali 2,5 pangkat 3. Untuk yang ini tetap kayak untuk yang ini sama seperti di slide sebelumnya. Sedangkan untuk yang ini, yang untuk 2,5 ini saya ubah bentuknya menjadi 5/2 supaya nyaman menghitungnya. Jadi 5 per 1024 Pi dikali 1024 dikali 25 per 1024 min 25 per 256 Pi dikali 256 plus 25 per 48 Pi dikali 64 dikurang buka kurung 5 per 1024 Pi dikali 3125 per 32 dikurang 25 per 256 Pi dikali 625 per 16 ditambah 25 per 48 Pi dikali 125 per 8. Jadi 5 Pi dikurang 25 Pi plus 200 per 6 Pi dikurang buka kurung 15.625 per 32.768 Pi dikurang 15.625 per 4.096 Pi ditambah 3.125 per 384 Pi. Jadi 5 Pi dikurang 25 Pi plus 100 per 3 Pi. Ini kita sederhanakan dari 200 per 6, hasilnya 100 per 3. Dikurang 15.625 per 32.768 Pi dikurang 15.625 per 4.096 Pi ditambah 3.125 per 384 Pi. Baru kita sederhanakan penyebutnya untuk ruas kanan dan ruas kiri. 15 Pi dikurang 75 Pi plus 100 Pi per 3 dikurang buka kurung 46.875 Pi dikurang 375.000 Pi plus 800.000 Pi per 98.304. Sama dengan hasilnya itu ya hasilnya 40 Pi per 3 dikurang 471.875 Pi per 98.304. Kita samakan penyebutnya jadi 1.310.720 Pi dikurang 471.875 Pi per 98.304. Hasilnya yaitu 838.845 Pi per 98.304. Dapat disederhanakan menjadi 279.615 per 15 Pi per 32.768.
Untuk volume kurva 2 yaitu ininya sama, yang bawahnya integral 4 sampai 8 dari 3,5 kuadrat dy. Nah, 3,5 saya ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi integral 4 sampai 8 dari pi dikali 7/2 kuadrat dy. Pi volume sama dengan pi-nya kita keluarkan, pi integral 4 sampai 8 dari 49/4 dy. Volumenya 49/4 pi batas atas, batas bawah 4, batas atas 8. Kita substitusikan langsung 49/4 pi dikali 8 dikurang 49/4 pi dikali 4. Jadi 98 pi dikurang 49 pi sama dengan 49 pi untuk volume kurva 2. Untuk volume kurva 3 yaitu integral 8 sampai 10 dari pi min 7/8 y kuadrat plus 35/2 y min 84 kuadrat dy. Ini langsung pi-nya kita keluarkan, jadi pi integral 8 sampai 10 dari hasil yang sudah dikuadratkan menjadi 49/64 y pangkat 4 ditambah 1225/4 y kuadrat ditambah 7056 dikurang 245/8 y pangkat 3 ditambah 147 y kuadrat dikurang 2940 y dy. Jadi pi integral 8 sampai 10 49/64 y pangkat 4 plus 1813/4 y kuadrat plus 7056 dikurang 245/8 y pangkat 3 min 2940 y dy. Di sini yang waktu di atasnya ini kan ada kuadrat yang sama, nah langsung dijumlahkan. Jadinya 49/320 pi y pangkat 5 plus 1813/12 pi y pangkat 3 plus 7056 pi y dikurang 245/32 pi y pangkat 4 dikurang 1470 pi y kuadrat, batas atas 8 dan batas bawah 8 dan batas atas 10. Jadi 49/320 pi 10 pangkat 5 ditambah 1813/12 pi 10 pangkat 3 ditambah 7056 pi dikali 10 dikurang 245/32 pi 10 pangkat 4 dikurang 1470 pi 10 dikali 10 kuadrat dikurang 49/320 pi 8 pangkat 5 ditambah 1813/12 pi dikali 8 pangkat 3 ditambah 7056 pi dikali 8 dikurang 245/32 pi 8 pangkat 4 dikurang 1470 pi dikali 8 kuadrat. Jadi 49/320 pi dikali 100.000 ditambah 1813/12 pi dikali 1000. Untuk yang pertama tadi dikali 100.000 dan yang ini dikali 1000 plus 7056 pi dikali 10 dikurang 245/32 pi dikali 10.000 dikurang 1470 pi dikali 100 dikurang buka kurung 49/320 pi dikali 32.768 ditambah 1813/12 pi dikali 512 plus 7056 pi dikali 8 dikurang 245/32 pi dikali 4096 dikurang 1470 pi dikali 64.
Jadi kita jumlahkan menjadi 30.625 pi per 2 ditambah 453.250 pi per 3 ditambah 70.560 pi dikurang 153.125 pi per 2 dikurang 147.000 pi dikurang buka kurung 25.088 pi per 5 ditambah 232.064 pi per 3 ditambah 56.448 pi dikurang 31.360 pi min 94.080 pi. Nah, jika ada variabel yang sama maka bisa langsung ditambahkan. Jadi 30.625 pi min 153.125 pi per 2 ini dia sama di penyebutnya. Misal kita samakan, kita satukan untuk kita jumlahkan menentukan hasilnya, plus 453.250 pi per 3 ditambah 70.560 pi min 147.000 pi dikurang 25.088 pi per 5 ditambah 232.064 pi per 3 plus 56.448 pi dikurang 31.360 pi min 94.080 pi. Nah, jadi yang hasilnya min 122.500 pi per 2 ditambah 453.250 pi per 3 min 76.440 pi dikurang 25.088 pi per 5 ditambah 232.064 pi per 3 min 68.992 pi. Jadi yang untuk ini dapat diseranakan yang di set sebelumnya itu menjadi min 61.250 pi plus 453.250 pi per 3 min 76.440 pi dikurang 25.088 pi per 5 ditambah 232.064 pi per 3 min 68.992 pi. Selanjutnya untuk yang min 61.250 pi ini kita jumlahkan dengan yang ini min 76.440 pi sehingga hasilnya min 137.660 pi plus yang ini nol tetap 453.250 pi per 3. Untuk yang min 76.440 pi yang ini sudah nggak ada, saya lupa menghapusnya. Di sini yang ini nggak ada, saya lupa menghapusnya. Dikurang 25.088 pi per 5 ditambah 232.064 pi per 3 min 68.992 pi. Nah ini kita samakan penyebutnya supaya gampang hitungnya menjadi min 413.070 pi plus 453.250 pi per 3 min ini juga kita samakan juga penyebutnya 75.264 pi ditambah 1.160.320 pi min 1.034.880 pi per 15. Jadi yang ini hasilnya itu 40.180 pi per 3, sedangkan yang ini hasilnya itu dikurang 200.704 pi per 15. Dari yang
ruas kanan ruas kirinya itu kita samakan penyebutnya menjadi 15, yaitu 200.900 pi min 200.704 pi per 15. Maka untuk volume kurva yang ketiga itu 196 pi per 15. Setelah menentukan volume 1, 2, 3, barulah kita menjumlahkan ketiga volume tersebut untuk menentukan volume cangkir seluruhnya, yaitu volume 1 ditambah volume 2 ditambah volume 3 sama dengan 279.615 pi per 32.768 plus 49 pi plus 196 pi per 15. Nah, kita samakan dulu penyebutnya menjadi 491.520. Jadi 4.194.225 pi plus 24.084.440 pi plus 6.422.528 pi. Nah, kita totalkan atau kita jumlahkan menjadi hasilnya itu 34.701.233 pi per 491.520. Nah, ini bisa ini hasilnya itu juga bisa kita ubah menjadi desimal, yaitu 221,68. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan di dalam video, mohon maaf Bu. Saya sudah mengerjakan semaksimal mungkin semampu saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.